Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengutuk keras peristiwa ledakan di Polsek Astana Anyar. Berikut pernyataannya. Saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengutuk keraslah kejadian ini karena kejadian ini tentunya tidak dibenarkan oleh hukum atau agama apapun lah gitu soal diduga kejadian bom bunuh diri ini gitu ya. Apapun itu alasannya. Kemudian saya juga berharap masyarakat untuk tidak menyebarkan foto atau berita hoax karena nanti seluruh informasi update akan langsung disampaikan oleh Pak Kapolda, update mengenai kejadian ini setelah olah TKP selesai. Sehingga saya berharap masyarakat juga tidak usah resah, tidak usah takut seperti yang mungkin diharapkan oleh pelaku gitu ya. Jadi tenang saja, insya Allah kita sama-sama jaga Bandung tetap kondusif, terutama dalam ikhtiar kita setelah pandemi ini kita berusaha melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, tentunya membutuhkan situasi yang kondusif. Jadi sekali lagi saya minta warga masyarakat percayakanlah kepada aparat kepolisian yang menangani masalah, dan termasuk juga saya minta aparat kewilayahan terus berkoordinasi dengan Forkopimcam di wilayahnya masing-masing. Kasus dugaan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat bukanlah aksi teror yang pertama terjadi di kantor polisi. Sejumlah serangan juga pernah terjadi di Indonesia. Berikut data rentetan teror yang terjadi di kantor polisi dalam beberapa waktu terakhir dari data yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia. Di tahun 2020, tepatnya 1 Juni 2020, serangan terjadi di Polsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Saat kejadian ada 3 orang anggota polisi yang piket malam. Sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Tengah, Bribda Asmi mendengar keributan di ruang SPKT dan menemukan rekannya Leonardo terluka dan tewas akibat bacokan seorang pelaku berinisial AR. Pada 3 Juni 2019, bom terjadi di pos pantau Kartasura, Solo, Jawa Tengah dan membuat 1 orang terluka parah. Korban luka adalah pelaku bernama Rofik Asarudin yang ditetapkan polisi sebagai tersangka tunggal dalam kasus ledakan bom ini. Polisi menyatakan pelaku melakukan aksinya tanpa terlibat jaringan teroris manapun. Namun pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena pengaruh media sosial dan menerima doktrin dan mulai dengan pemimpin ISIS di Suriah sejak akhir 2018. Berikutnya pada 17 Agustus 2019, seorang pelaku tiba-tiba masuk ke ruang SPKT Polsek Kromo dan mengaku akan membuat laporan pada pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Pelaku diterima oleh petugas piket yaitu Aibtu Agus Sumarsono. Lalu pelaku menyerang dengan senjata tajam. Polisi menyatakan pelaku merupakan pendukung kelompok JAD. Bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan pada 13 November 2019 dan membuat 6 orang korban terluka. 4 polisi dan 2 warga sipil terluka. Pelaku berinisial RMN merupakan pengemudi ojol yang masuk ke pintu depan penjagaan dengan berjalan ke arah kantor bagian operasional, lalu meledakkan dirinya. Penjagaan sejumlah tempat dan kantor polisi diperketat setelah terjadinya serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Polres Magelang memperketat pengamanan di Candi Borobudur, sedangkan Polres Tasikmalaya dijaga polisi bersenjata laras panjang. Sejumlah anggota kepolisian langsung memperketat markas Polres Magelang setelah terjadinya serangan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu ini. Pintu gerbang masuk pun ditutup untuk mengintensifkan pemeriksaan warga yang hendak mendapat pelayanan petugas kepolisian. Selain mengamankan Mako, pihak kepolisian menjaga Candi Borobudur yang merupakan objek wisata super prioritas. Untuk pengamanan lebih lanjut, untuk antisipasi kejadian serupa, ya, karena Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata super prioritas yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu merupakan salah satu objek vital yang harus segera kita amankan. Sementara itu penjagaan di markas Polres Tasikmalaya diperketat Rabu pagi. Sejumlah anggota yang berjaga di depan gerbang dilengkapi senjata laras panjang. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya teror serupa, petugas memeriksa satu persatu pengunjung, mulai pakaian hingga barang bawaan menggunakan metal detector. Warga yang datang juga diminta membuka jaket dan tas untuk diperiksa.
Adapun Polsek Jatinegara Jakarta Timur juga memperketat pengamanan. Sejumlah petugas yang dilengkapi senjata api berjaga di pintu masuk Polsek. Seluruh barang bawaan warga yang hendak masuk ke markas Polsek untuk mengurus surat-surat terlebih dahulu diperiksa oleh petugas. Warga pun diminta membuka jaket. Peningkatan pengamanan ini akan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.